Perkenalkan, nama saya Roseli Inyemete. Di sini saya akan membuat video langkah-langkah cara menyusun pembahasan. Oke, jadi baik, perkenalkan, nama saya Roseli Inyemete. Di sini saya akan membuat video cara langkah-langkah penyusunan pembahasan. Judul penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hipertensi. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti jenis kelamin, umur, genetik, ras, dan faktor yang dapat dikendalikan seperti pola makan, kebiasaan olahraga, konsumsi garam, kopi, alkohol, dan stres. Untuk terjadinya hipertensi perlu peran faktor risiko tersebut secara bersama-sama. Common underlying risk factor. Dengan kata lain, satu faktor risiko saja belum cukup menyebabkan timbulnya hipertensi. Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi tidak terkendali, yaitu umur, IMT, merokok, diabetes mellitus, dan kepatuhan pengobatan. Penelitian ARIS 2007 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang terbukti sebagai faktor risiko hipertensi adalah umur, riwayat keluarga, konsumsi asin, konsumsi lemak jenuh, jelantah, olahraga, obesitas, dan penggunaan. Menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan yaitu tingkat pendidikan dan keturunan, dan berdasarkan penelitian bahwa subjek yang mengkonsumsi meningkatkan risiko rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut. Rumusan masalah umum, faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di Puskesmas Gedung Munduk, Kota Semarang, tahun 2014. Rumusan masalah khusus, adakah hubungan antara umur dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas? Adakah hubungan antara status pasangan dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas? Adakah hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas? Adakah hubungan antara konsumsi garam dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas? Tujuan umum untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas. Tujuan khusus untuk mengetahui hubungan antara status pasangan dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas. Untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, instansi pendidikan, program pelayanan kesehatan, dan peneliti. Bagi masyarakat, memberikan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas. Variabel penelitian,
Yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel perancu. Variabel perancu adalah jenis variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, distribusi umur berdasarkan dengan tingkat hipertensi. Umur, tingkat hipertensi, nilai P. Yang pertama itu ringan, kedua sedang, ketiga berat. Dewasa 3, yang N 3, yang persen 21,4. Yang sedang N 5, persen 35,7. Yang berat N 6, persen 42,9. Nilai P hasilnya 0,026. Lansia N 1, persen 4,0. Sedang N 3, persen 12,0. Yang berat 21, yang persen 84,0. Menula total N persen 4, yang persen 10,3, yang sedang N 8, persen 20,5, yang berat 27, yang persen nilai P 69,2. Yang kedua, distribusi riwayat keluarga berdasarkan tingkat hipertensi. Riwayat keluarga, tingkat hipertensi, nilai P ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Hasil totalnya nilai P 69,2. Hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,003. 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga tingkat hipertensi. Yang ketiga, distribusi berdasarkan asupan garam berdasarkan tingkat hipertensi. Hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,678. 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan garam dengan tingkat hipertensi. Yang keempat, distribusi berdasarkan obesitas. Hasil uji
Hasil uji. Hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,272 / 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara obesitas dengan terikat hipertensi. Pembahasan. Habis pembahasan, kesimpulan dan saran. Oke, jadi baik, saya sudah selesai membuat video cara langkah-langkah penyusunan pembahasan. Terima kasih.